Salam pengharapan buat kita semua. Renungan yang saya mau bagikan hari ini tentang Yusuf ketika dibenci. Dari Kejadian 37 ayat 18 sampai 24. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Kita paling seneng kalau kehadiran kita bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya kita menjadi sangat sedih rasanya ketika kita dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Terlebih kalau yang membenci adalah orang-orang terdekat kita. Nah, tepat itulah yang dialami oleh Yusuf. Dan saya yakin nggak ada orang yang dengan sengaja mencari gara-gara supaya dibenci oleh sesamanya. Yusuf mungkin terkesan sombong dengan mimpi-mimpinya, sehingga saudara-saudaranya menjadi tidak suka dengannya. Rasa tidak suka itulah yang menimbulkan kemarahan dan mengakibatkan tindakan benci terhadap dia. Sehingga saudara-saudaranya bermufakat untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap dia, mulai dari mau membunuh, dan memasukkannya kemudian ke dalam sumur yang kering, lalu menjualnya sebagai budak ke Mesir. Yusuf hanya menceritakan mimpi-mimpinya dan tidak bermaksud untuk merendahkan saudara-saudaranya. Tetapi itu, hati yang sudah terlanjur benci memang sulit untuk menerima berita baik apapun. Saudara pernah mengalami, mungkin saudara mengungkapkan sesuatu yang benar, tetapi saudara dianggap melebih-lebihkan sesuatu atau malah justru disalahpahami dan dibenci. Orang bisa melakukan hal buruk apapun terhadap kita. Bahkan mungkin mereka mengungkapkan rasa kecewa dan bencinya, mungkin dalam bentuk kalimat-kalimat yang menyindir atau ujaran-ujaran kebencian, bahkan mungkin dalam tindakan-tindakan sentimen. Intinya kebencian adalah bentuk lain dari kecewa dan marah. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk membenci kita, tetapi setidaknya kita bisa memilih untuk tidak membalasnya. Tentu ini bukan hal yang mudah, ini membutuhkan proses pengolahan emosi. Nah, setiap kita punya tabungan emosi. Nah, setiap kali kita menanggapi emosi-emosi negatif di sekitar kita, itu akan menguras energi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, Yakobus 1 ayat 20 mengingatkan kepada kita, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, betul sekali bahwa amarah kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan kalau itu bukan hal yang benar dan membangun untuk diri kita, untuk apa? Nah, jika kita membalas kebencian orang lain terhadap kita dengan kebencian juga, itu tidak akan membangun kehidupan kita. Yang ada hanyalah emosi positif kita, tabungan emosi kita akan berkurang dan energi kita akan terkuras banyak untuk hal-hal yang tidak perlu. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, kita tidak akan mendapat kebaikan dari apa yang kita lakukan. Nah, jika orang lain tetap memilih untuk membenci kita, itu adalah pilihannya. Tetapi kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah melepaskan damai sejahtera baginya, melepaskan maaf baginya. Kenapa? Supaya kita bisa melanjutkan hidup kita dengan hati yang lega. Berilah ruang
untuk melepaskan damai sejahtera bagi orang yang membenci kita. Itulah yang menjadikan hidup kita menjadi lega. Nah, dunia memang mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah dan doakanlah musuhmu. Kasihilah dan doakanlah orang yang membenci kita. Yusuf dapat melanjutkan proses hidupnya karena dia telah melepaskan maaf terhadap saudara-saudaranya. Dan itulah yang membuatnya bisa bertemu dengan saudara-saudaranya dengan hati yang lega. Sehingga ia dapat mengatakan, engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah memakainya untuk kebaikan. Ya, ketika kita mau memberi ruang untuk melepaskan damai sejahtera, kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang Dia buat lewat situasi-situasi buruk yang kita alami. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Marilah kita memberi ruang untuk melepaskan damai sejahtera.